Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Zulfa Aisyah dengan NIM 255611142 PN 19729 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Akuatik. Baik, jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya kerjakan tentang ghost fishing dan destructive fishing. Baik, jadi yang pertama ada ghost fishing. Ghost fishing yaitu proses ketika alat tangkap yang hilang, terbuang, atau ditinggalkan di laut, seperti jaring, bubu, dan perangkap, dan terus menangkap organisme tanpa terkontrol. Alat tersebut akan tetap aktif karena bentuknya masih berfungsi, sehingga hewan laut yang tertangkap akan mati dan menjadi umpan untuk hewan lain, dan siklus tangkapan tersebut akan terus terjadi. Contoh dari ghost fishing yaitu yang pertama, jaring dan bubu yang hilang. Nelayan mungkin kehilangan alat tangkap mereka karena badai, kesalahan teknis, atau emang sengaja membuangnya. Alat tangkap ini kemudian mengapung dan terus bekerja menjebak ikan, krustasea, dan hewan laut lainnya, dan mereka tidak dapat keluar. Yang kedua ada jaring yang tersangkut. Jaring yang tersangkut di terumbu karang atau dasar laut dapat menjadi jaring hantu yang terus menjerat ikan. Ikan yang lebih kecil akan mati atau bahkan menjadi umpan bagi predator, yang kemudian predator tersebut akan ikut terjebak. Yang ketiga, ada kail dan tali pancing yang tertinggal. Hewan laut seperti penyu dapat menelan kail pancing atau tali yang tertinggal dan menyebabkan cedera internal atau bahkan kematian. Dan selanjutnya ada destructive fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan menggunakan cara atau alat yang merusak ekosistem baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh dari destructive fishing tersebut adalah menggunakan bahan, alat, atau cara merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, setrum, dan alat tangkap lainnya yang tidak ramah lingkungan. Dampak atau akibat yang ditimbulkan dari ghost fishing, yang pertama ada penurunan populasi ikan dan biota non-target. Contohnya ada penyu, burung laut, atau bahkan mamalia laut. Yang kedua ada jaring terlantar merusak karang dan habitat sekitar. Yang ketiga ada kerugian ekonomi bagi nelayan dikarenakan stok ikan yang terus menurun. Selanjutnya ada dampak atau akibat yang ditimbulkan dari destructive fishing. Yang pertama ada kerusakan permanen pada ekosistem. Terumbu karang butuh waktu 10-20 tahun untuk pulih. Yang kedua ada sedimentasi meningkat akibat ledakan atau bom yang menghancurkan struktur dasar. Yang ketiga ada penurunan hasil tangkap jangka panjang. Lalu selanjutnya ada upaya atau solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ghost fishing. Yang pertama ada program recovery gear atau pengambilan alat tangkap hilang oleh tim selam atau komunitas. Yang kedua ada penggunaan alat tangkap biodegradable atau bahan larut di air setelah waktu tertentu. Yang ketiga ada pemasangan gear marking atau identifikasi alat untuk mengurangi kehilangan. Yang keempat ada pelatihan nelayan untuk pencegahan kehilangan alat. Yang kelima ada penerapan regulasi ALDFJ oleh FAO. Lalu selanjutnya adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi destructive fishing. Yang pertama ada pengawasan dan penegakan hukum. Yang kedua ada edukasi dan pemberdayaan nelayan untuk metode ramah lingkungan. Yang ketiga ada rehabilitasi terumbu karang dan ekosistem yang rusak. Yang keempat ada pengambilan alternatif ekonomi. Yang kelima adalah penggunaan alat tangkap legal sesuai ketentuan pemerintah. Baik, jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.